Record video. Hi guys, welcome back to my channel. Nah, beberapa hari yang lalu pengumuman UTBK sudah keluar. Gimana hasil UTBK kamu? Bagus atau enggak? Nah, buat kamu yang lolos UTBK, dapetin PTN favorit kamu, aku ucapin congratulations, selamat atas usaha dan jerih payah yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Pokoknya selama itulah. Sekarang gimana nih buat yang belum keterima UTBK? Pasti sedih banget ya. Kecewa, marah, gundah, gulana, gelisah, hancur, berantakan, galau, rapuh, pokoknya gak tergambarkan lah ya, gak terlukiskan dengan kata-kata. Gimana rasanya, remuknya itu lebih sedih dari patah hati. Ya karena emang dulu gue juga pernah ngerasain sih di posisi kalian. Sekarang gue mau kasih beberapa tips buat kalian yang gak lolos UTBK. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena masih banyak jalan menuju Roma. Ya, kamu tahu Roma ada di Italia di Eropa, bahkan dari Indonesia ke Eropa ada banyak pesawat. Nah sama, kayak kamu mau menuju masa depan. Mau menuju masa depan itu nggak hanya cukup dengan satu jalan. Kalau jalan ini ketutup, maka akan ada jalan-jalan yang lain. Jadi kalau kamu nggak lolos UTBK, bukan berarti kamu tidak bisa berhasil. Itu yang harus kamu camkan ya. Bukan berarti nggak lolos UTBK itu berarti kalian bodoh, enggak. Bukan berarti nggak lolos UTBK itu berarti kalian tidak akan berhasil atau tidak akan survive. No, big no from me. Ya, karena aku udah buktiin sendiri, jalur PTN itu bukan menjadi salah satu atau kunci utama kesuksesan seseorang. Ya guys, karena nanti ketika kamu masuk dunia kerja pun kamu akan dites lagi dari awal. Jadi alma mater itu tidak bisa menjadi jaminan atau tolak ukur seseorang untuk bisa survive di dunia kerjanya nanti. Nah, aku mau ngasih beberapa tips buat kalian yang gak lolos UTBK. Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Tips yang pertama, belajar dari kesalahan. Ya, jadi buat kamu yang mungkin belum rezeki di UTBK kali ini, berarti kamu harus belajar dari kesalahan kamu. Ya, apa yang masih kurang dari cara belajarnya atau kurang latihan-latihan soalnya itu diperbaiki. Bukannya malah kamu meraung-raung menangisi kesedihan. Itu oke, itu boleh, itu wajar. Cuman maksudnya nggak usah berlarut-larut lah ya. Ada kadarnya, ada batasnya ya. Setelah kamu meraung-raung mendramatisir kesedihan kamu, bukan mendramatisir tapi kayak lebih merasakan kesedihan ya gitu ya, kecewa segala macam. Setelah itu kamu harus bangkit. Nah, bangkitnya gimana caranya? Adalah belajar dari kesalahan. Kalau kemarin kamu merasa belajar udah maksimal, ternyata memang hasilnya belum maksimal, berarti memang belajar kamu masih kurang dari yang diharapkan. Mungkin ketika kamu belajar sehari 5 jam, teman-teman kamu yang lain belajar sehari 12 jam. Berarti kamu harus meningkatkan lagi durasi belajar kamu. Kenapa harus sekeras itu? Ya benar, karena saingan kamu ini bener-bener se-Indonesia. Jadi yang kita rasa udah maksimal belajarnya, ternyata orang lain itu lebih ekstra belajarnya dibanding kita, berkali-kali lipat dibanding kita maksimalnya gitu. Jadi yang pertama adalah perbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan. Apa yang kurang-kurang kita lengkapi. Yang kedua, jangan sedih berlarut-larut. Nah, ini aku bilang ya, sedih itu boleh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi jangan sampai setahun juga ya. Entah kamu nggak move on dong ya. Alias kita sedih tapi kita berkaca lagi, kita melihat lagi sudah sejauh mana sih usaha yang kita lakukan. Mungkin usahanya udah oke, doanya kurang, atau doanya udah maksimal tapi usahanya yang kurang ya. Jadi kita tidak boleh sedih berlarut-larut karena life must go on ya. Kita harus move on dari kesedihan kita. Berarti kalau kita nggak berjodoh di kampus PTN, berarti kita harus survive di kampus PTS. Why not gitu kan ya. Banyak banget kok orang-orang yang lulusan dari PTS yang berhasil. Dan bukan berarti lulusan PTN itu nggak berhasil, enggak. Tapi kita nggak bisa mengkotak-kotakan antara PTN dengan PTS. Artinya don't judge by cover gitu ya. Nggak semua lulusan PTN itu bagus dan nggak semua lulusan PTN itu jelek. Sombong amat.
Yang ketiga, seperti yang aku bilang di awal tadi, adalah banyak jalan menuju Roma. Jadi kesuksesan kamu kalau memang bukan dari jalur PTN, bukan dari jalur TBK nih, berarti kamu sudah disiapkan oleh Tuhan kesuksesan dari jalur-jalur yang lain. Misalnya nanti kamu mungkin mau lanjut survive-nya di Mandiri, nanti kamu lolos di ujian Mandiri, atau nanti kalaupun Mandiri nggak lolos, kamu ternyata punya peluang untuk beasiswa di kampus PTS. Nggak apa-apa ya, PTS lebih beasiswa full. Ya, bahkan teman aku waktu sekolah dulu aja pernah ada yang nolak kampus negeri demi dapetin beasiswa full di kampus PTS. Ya, dia diterima di negeri, tapi di negeri nggak diambil. Karena apa? Di negeri itu dia nggak dapat beasiswa bayar reguler gitu ya. Sementara dia ngerasa nggak mampu, jadi dia lebih memilih kampus PTS yang membiayai dia 100% sampai dia lulus. Dan akhirnya sekarang dia bisa jadi orang gitu ya. Nah, sekarang bukan orang namanya. Maksudnya bisa jadi orang yang berhasil. Jadi kan berarti terbukti ya, nggak semua yang tadi aku bilang, nggak semua yang dari PTN itu pintar dan nggak semua dari PTS itu bodoh. Barangkali ada juga orang pintar yang memang memilih PTS karena memang dia tahu mana yang lebih worth it untuk diri dia gitu loh ya. Tips yang keempat adalah kamu harus bisa survive dimanapun kampus kamu. Ya, tadi aku bilang mau di kampus PTN kayak mau di kampus PTS kayak, tetap tujuan kamu adalah survive untuk menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Ya, oke lah kamu dapat PTN tapi kamu lulusnya 6 tahun S1-nya misalkan, sama aja bohong ya. Atau IPK-nya misalkan di bawah 2. Supaya kamu gak kepake di dunia kerja. Tapi kalau kamu lulusan di PTS misalkan, tapi kamu IPK-nya cum laude atau 3,9 ya, atau TOEFL kamu tinggi, itu tetap akan keterima kerja, akan membantu kamu untuk bersaing dengan lulusan fresh graduate lainnya nanti gitu loh guys. Jadi apapun latar belakang alma mater kamu, kampus kamu, tetap keberhasilan itu kamu yang menentukan sendiri ya. Terlepas dari apapun alma maternya, kalau kamu berlian mau ditempatkan dimanapun akan tetap berlian ya. Pernah kan dengar istilah ya, kalau berlian ditaruh di dalam got tetap akan berkilau kan, nggak akan merubah kebagusan berlian. Tapi kalau misalkan memang kamu awalnya cuman sekedar perak atau logam biasa gitu kan ya, ketika ditaruh di dalam tempat yang dikelilingi emas juga tetap akan jadi perak, akan jadi emas, berkilau kayak emas gitu loh. Nah jadi itu istilah peribahasanya, istilah peribahasa. Yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kesekian pokoknya intinya aku mau kasih tahu bahwa nanti di dunia kerja itu kamu tetap akan berjuang dari nol lagi. Setelah kamu nanti lulus dari sarjana kamu, dari kuliah kamu, tetap nanti kamu akan berjuang dari nol lagi, melawan segitu banyak atau ribuan mahasiswa, ribuan fresh graduate yang mau melamar kerja. Contohnya misalnya kalau kamu mau kerja di instansi seperti bank misalnya. Kalau di bank itu kan yang diterima itu kan kualifikasinya itu S1 umum. Otomatis kamu bersaing dengan semua jurusan dari semua kampus. Jadi mau PTN, mau PTS, mau lulusan luar negeri, semua akan disaring dan dites dari awal lagi. Ya, jadi kamu masih punya kesempatan yang sama dengan mereka yang jebolan PTN. Ya, dan nggak menutup kemungkinan juga kantor atau instansi tersebut itu lebih memilih yang lulusan PTS kalau memang dia lebih berkompeten dibanding lulusan PTN. Gitu loh guys. Jadi buanglah paradigma orang-orang zaman dulu yang bilang kan kalau dulu itu kan kental banget ya stigmanya itu kalau negeri itu pasti pintar, swasta itu pasti bodoh, buangan. Enggak selamanya yang swasta itu buangan dan bodoh misalnya gitu ya. Jadi ada juga kayak teman aku tadi, ada juga orang-orang yang memang pilihannya di swasta dan ternyata dia lebih berhasil di swasta dibanding di negeri gitu. Tapi bukan berarti yang masuk negeri itu ecek-ecek juga, enggak, karena yang masuk negeri itu kan di awalnya dengan tes ya, nggak mudah, dengan perjuangan. Memang yang masuk negeri aku bilang itu bagus, tapi yang masuk PTS pun juga nggak kalah bagus sama yang negeri gitu. Jadi tunjukkan dirimu, show up your skill, your performance gitu ya. Kalau emang kamu ngerasa kamu punya banyak kemampuan, kamu punya banyak skill, kamu punya banyak something wow yang nggak orang lain punya, tunjukkan. Ayo show up ke dunia, ayo tunjukkan siapa diri kamu, bahwa kamu bisa bersaing dengan mereka dari lulusan kampus-kampus di dunia manapun yang kamu bisa bersaing gitu. Itu aja sih yang bisa aku kasih tips, karena aku ngomong kayak gini karena aku udah ngerasain sendiri ya pengalaman aku dari SD sampai SMA ke negeri, tiba-tiba masuk kuliah swasta dan aku jatuh, sempat ngedown, aku pernah ngedown, tapi ketika aku survive lagi di situ dan kita bisa lulus tepat waktu, kita bisa dapat kerja yang worth it gitu ya, dan itu bisa menjadi suatu suatu pencapaian gitu, kayak berarti
ketika di swasta pun kita juga bisa berhasil ya gitu. Bahkan banyak teman-teman aku juga yang di negeri yang masih sampai saat ini masih belum dapat kerja. Jadi kita nggak bisa pukul rata, oh yang semua di negeri pasti berhasil, di swasta pasti nggak berhasil. Enggak, kita nggak bisa pukul rata. Semua balik lagi ke diri kamu, balik lagi ke kemampuan dan skill yang kamu punya. Jadi masa depan itu di genggaman kita nih. Tinggal kita nggak tahu nih jalan yang ditentukan Tuhan tuh takdirnya apa. Ada yang Tuhan menakdirkan di negeri dia bakal sukses, oke, bagus gitu kan ya, alhamdulillah. Tapi kalau memang jalanan ditakdirkan lewat swasta dia juga bisa lebih berhasil, kenapa enggak gitu loh maksudnya ya. Jadi buat kamu semua para pejuang UTBK yang mungkin belum rezeki, aku nggak bilang kalian gagal ya, tidak ada usaha yang gagal, maksudnya berarti kalian masih harus lebih berusaha lagi dari sebelumnya ya. Buat kalian yang memang merasa belum berjodoh di UTBK ya, belum berjodoh di kampus PTN yang kamu harapkan, jangan berkecil hati, karena kamu luar biasa, kamu akan menjadi seseorang yang berguna kelak jika kamu percaya sama diri kamu sendiri dan kamu yakin bahwa kamu bisa membuat dunia bangga dengan kehadiran kamu. Kamu bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang gitu. Intinya seperti itu. Oke guys, ya sekian dulu tips yang bisa aku kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan chat di kolom komentar, nanti pasti aku balas komentarnya. Thank you for watching this video, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. See you di next video, bye bye.